Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sedang berada di Wisma Cengkih untuk mendampingi Weekend Choice angkatan 269. Dalam renungan pagi ini, saya ingin mengajak kita merenungkan tentang pentingnya relasi. Kalau ada yang mengingat sebuah film koboi, judulnya The Winner Stand Alone, kita akan mengerti pentingnya relasi dibandingkan prestasi. Dalam film The Winner Stand Alone itu, yang menang itu akan berdiri sendirian. The Last Standing itu bercerita tentang koboi yang kemudian pintar sekali jago tembak, menembaki semua musuhnya dan semua musuhnya mati. Lalu dia sendirian yang berdiri, terakhir berdiri, tapi sendirian. Itu adalah gambaran kalau kita menggarisbawahi dan mementingkan prestasi. Kalau kita mementingkan prestasi itu memang kita menonjol, tapi lalu sendirian. Nggak ada temennya. Seperti koboi itu. Menang tapi nggak ada gunanya. Dia lalu tinggal sendirian, nggak ada yang lain. Itulah apa yang terjadi kalau kita mementingkan prestasi. Prestasi itu penting, tetapi bukan itu yang terpenting. Kita semua juga pada waktu masih muda menggarisbawahi prestasi. Itu penting sekali. Tetapi perlu menyadari bahwa prestasi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah relasi. Nanti ketika menjadi tua, kita baru sadar bahwa prestasi itu tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu adalah relasi-relasi. Yang membuat kita bahagia itu relasi, bukan prestasi. Karena relasi lebih mengalir dari dalam, sementara prestasi dari luar. Prestasi itu pengakuan dari luar, sementara kalau relasi itu dibangun dari dalam. Membangun hidup berdasarkan prestasi itu baik, tetapi harus disadari bahwa itu bukan yang terpenting. Membangun hidup berdasarkan prestasi itu seperti membangun rumah di atas pasir, dasarnya tidak kokoh. Nanti prestasi-prestasi itu pasti akan turun, akan luruh dan lenyap. Tetapi relasi tidak. Relasi yang baik, apalagi relasi yang berdasarkan kepercayaan dan cinta yang utuh tanpa syarat, tidak akan menurun kualitasnya, justru akan meningkat. Dalam relasi itu baik buruk benar salah tidak relevan. Kita bisa melampauinya. Dalam relasi yang sungguh unconditional, relasinya tidak berdasarkan prestasi. Baik buruk benar salah. Kamu baik, sahabat saya. Kamu tidak baik, bukan sahabat saya. Itu relasi yang berdasarkan prestasi, baik buruk benar salah. Tapi kalau relasi yang berdasarkan pemberian diri, cinta tanpa pamrih, penerimaan apa adanya, relasinya tidak berdasarkan baik buruk benar salah. Itu unconditional dan itu kokoh. Kamu baik sahabat saya, tidak baik ya sahabat saya. Seperti Tuhan Yesus kepada kita. Kita bersalah diampuni, berdosa ditebus. Bahkan Yesus wafat untuk kita ketika kita masih berdosa. Maka saudara-saudari terkasih, prestasi itu penting, tapi bukan yang terpenting. Mari kita membangun hidup kita atas dasar relasi yang tanpa syarat. Relasi yang mengatasi baik buruk benar salah.
relasi yang berdasarkan kasih yang tulus. Di situ kemudian kita menemukan kebahagiaan. Kita menjadi bagian hidup seseorang, bukan sendirian di dunia ini. Kehebatan prestasi membuat kita kesepian, karena kemudian kita sendirian dan berjarak dengan yang lain. Kalau bisa, berprestasi dalam relasi, berprestasi dalam mengasihi, berprestasi di dalam berkorban, supaya kita tidak sendirian, tetapi kita bahagia bersama, kita menang bersama, kita menjadi hebat bersama. Relasi itu membuat kita tidak sendirian. Apapun bisa kita bagikan. Terutama kita bisa membangun relasi sampai pada relasi yang berdasarkan pengalaman rohani. Tentu relasinya jauh lebih mendalam, karena dari situ kemudian kita bisa menyadari betapa agung rahmat Tuhan ketika mengaruniakan kepada kita seseorang yang bisa mengerti bahkan yang paling sulit untuk dipahami, yaitu perjalanan dan pertumbuhan rohani yang kita jalani bersama Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, kalau toh kita tidak nomor satu dalam prestasi, jangan kecil hati. Tidak semua orang bisa menjadi nomor satu. Kalau semua orang nomor satu, ya tidak ada yang nomor satu juga. Tetapi semua orang bisa berelasi, dan bisa berelasi yang tanpa syarat. Karena itu Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sukses dan hebat, tetapi Tuhan memanggil kita untuk bisa mencintai tanpa syarat. Dari situlah kita menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan. Kita bisa menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus, menjadi murid-Nya yang penuh kasih, digerakkan oleh kasih, dan berbahagia karena mengasihi. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.